Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 hingga 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Judul renungan saya pada pagi hari ini adalah titik balik kehidupan. Nah Bapak Ibu, titik balik. Apa itu titik balik? Titik balik adalah sebuah peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, dan peristiwa itu mengubah kehidupannya, mengubah kehidupan pribadi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ya, ini adalah kisah dari seorang Paulus yang dulunya bernama Saulus. Ia dulu adalah seorang yang sangat membenci orang Kristen. Ia menangkap bahkan membunuh mereka. Tetapi ketika di dalam perjalanannya menuju Damsyik, ia terkena sebuah pancaran cahaya yang akhirnya mengubah kehidupannya. Tuhan mengubah kehidupannya, ia menjadi pribadi yang baru dan ia lahir baru. Ia menemukan titik baru, titik balik di dalam kehidupannya. Bagaimana seorang Paulus itu dapat menemukan titik balik itu? Karena Tuhan memberikan titik balik itu kepadanya, dan ia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saat ini dan pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat dan lebih menekankan di dalam ayat yang ke-15 hingga 16. Ketika kita sudah menemukan titik balik di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang berdosa. Kita melakukan kesalahan-kesalahan, kita mendukakan hati Tuhan, kita melukai hati Tuhan semasa hidup kita. Tetapi Tuhan tetap memilih kita untuk dapat menjadi alatnya. Tuhan memakai kita sehingga kita boleh menjadi alat yang Ia pakai untuk melayani. Nah Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari akan segala kesalahan yang kita perbuat. Atau mungkin kita menjadi seperti Ananias ketika Tuhan memerintahkannya untuk bertemu dengan seorang Paulus untuk menolongnya, tetapi Ananias tidak mau menolongnya. Ia malah menghakimi, ia merasa bahwa Paulus yang sudah terkenal begitu jahat tidak pantas untuk ditolong. Tetapi ini semua bukan soal kita Bapak Ibu. Ini semua mengenai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan turning point atau titik balik itu di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh berubah menjadi lebih baik, kita mengalami kehidupan yang baru, dan Tuhan memakai kehidupan kita menjadi alatnya. Amin.